Hai Zep Friends, udah sempet nonton belum episode kita tentang Financial Planning 101 dari Itaewon Class? Nah, kalau belum cepetan nonton, tapi kalau udah aku mau lanjutin nih salah satu Financial Planning 101 yaitu tentang investasi saham. Seperti apa sih Pak Seroyi dalam investasi saham? Jawabannya sesaat lagi. Friends, ketemu lagi dengan saya Prita Gozi di Zep Finance TV. Zep Friends, semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Meskipun mungkin sebagian dari kalian ada nih yang sempat bosen-bosen. Tapi Zep Friends, jangan pernah berpikir bahwa Zep Friends itu stuck at home. Bukan, kita tuh safe at home. Dan safe at home bisa sambil nonton Itaewon Class dan ketemu dengan Park Seroyi. Pasti nih viewers kita yang perempuan langsung pada teriak-teriak. Tapi serunya Itaewon Class ini adalah salah satu drama Korea yang viral banget, yang ternyata nih pengakuan dari banyak laki-laki, rupanya mereka juga nonton. Dan banyak juga para perempuan yang cerita kalau baru kali ini nih Mbak Prita, suamiku juga ikut nonton drama Korea dari episode 1 sampai habis, bahkan sama-sama. Bahkan kalau istrinya nonton duluan nih, maraton duluan, suaminya marah gitu. Kenapa? Karena memang ternyata di sini tuh seru banget, dan kalau buat aku sih banyak banget pelajaran financial yang bisa kita petik dari serial drama Korea yang satu ini. Nah, di episode sebelumnya aku sudah pernah sharing tentang Financial Planning 101 dari Itaewon Class, yang salah satunya adalah gimana Park Seroyi itu menggunakan saham untuk investasi jangka panjangnya. Di sini nih aku mau bahas lebih lanjut gimana sih kalau kita juga kepingin seperti Park Seroyi yang awalnya punya saham nilainya hanya berapa won dan akhirnya punya saham yang nilainya sampai puluhan juta gitu ya won, yang kalau dirupiahin, tenang dulu semuanya, tarik napas. Oke, sekitar 25 miliar rupiah. Oh my god, dan pada saat itu Park Seroyi kan juga usianya belum sampai 40 tahun. Nah, itulah kenapa di episode kali ini kita mau bahas lebih lengkap lagi gimana memulai investasi saham ala Park Seroyi. Zep Friends, salah satu hal yang menurut aku sangat menarik dari drama Korea ini adalah saat Park Seroyi mendapatkan uang klaim asuransi jiwa atas kejadian meninggalnya ayahnya, dia tidak serta-merta langsung menggunakan uangnya tersebut untuk dikonsumsi hari itu juga atau untuk hal-hal lainnya. Tetapi dia memilih untuk menggunakan uang tersebut sebagai modal awal investasi jangka panjangnya di saham. Kenapa? Karena dia memang sudah dari awal sudah punya target bahwa dalam 10 hingga 15 tahun dia ingin menguasai perusahaan Jangga Corporation. Gimana caranya kalau dia bukan salah satu owner di situ? Pastinya dia bilang bahwa berarti saya harus masuk nih menjadi salah satu pemegang saham di Jangga Corporation. Maka dengan uang tersebut dia membeli sahamnya di saat harganya lagi turun, dan dia pelan-pelan terus menaikkan pada saat akhirnya dia memiliki dana lebih banyak lagi. Nah, Zep Friends, yang menarik banget di situ adalah satu, harga saham itu sangat berpotensi naik. Bayangkan, jadi kalau tidak salah ya, awalnya itu dia beli hanya dengan uang berapa dan akhirnya menjadi 1,9 miliar won. Jadi awalnya kok nggak salah cuma berapa juta gitu ya, jadi 1,9 miliar won yang kalau dirupiahkan itu menjadi 25 miliar rupiah. Nah, itu adalah pelajaran yang pertama, bahwa harga saham yang merupakan perusahaan dengan fundamental bagus, maka dia berpotensi untuk naik dalam jangka panjang. Nah, salah satu yang bisa kita ambil lagi di situ adalah saham itu merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat menarik yang bisa kita wariskan juga untuk anak keturunan kita. Jadi disitulah ternyata hal yang menarik dari bagaimana kalau kita tertarik juga untuk investasi saham di masa muda.
Zep Friends, kalau kalian juga ingin menjadi seorang investor pemula meskipun sekarang usianya masih muda, mungkin modalnya juga belum terlalu banyak, itu tidak ada masalah. Park Se-roy telah membuktikan bahwa dirinya yang masih sangat muda, saat itu bahkan masih usia bisa dikatakan pelajar lah, mahasiswa, itu sudah mulai menginvestasikan uangnya di dalam saham. Nah, ada beberapa langkah, beberapa tips yang sebaiknya kita ikuti bila mana kita ingin menjadi seorang investor pemula. Yang pertama, tipsnya adalah ketahui dulu kenapa kita mau berinvestasi di saham. Jadi, Zep Friends, kita tuh harus punya tujuan setiap kita menginvestasikan uang kita. Apa sih tujuan kita? Oke, kalau tujuannya adalah jangka pendek, saham bukan aset investasi yang cocok untuk diri kita. Karena kalau untuk jangka pendek lebih cocok digunakan aset-aset seperti reksadana pasar uang atau SBN retail. Sedangkan kalau memang tujuannya jangka panjang, oke, jangka panjang itu apa? Jangka panjang itu di atas 10 tahun. Aku ingatkan kembali ya, di atas 10 tahun itu adalah jangka panjang. Maka saham itu salah satu instrumen investasi yang sangat cocok. Di Indonesia, harga-harga saham terefleksi secara umum dalam bentuk indeks harga saham gabungan. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah indeks yang merepresentasi seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Apakah artinya kalau Zep Friends membeli satu saham perusahaan tertentu, itu akan terefleksi dalam IHSG secara sama persis? Tentu tidak, karena IHSG merupakan kumpulan dari berbagai saham, sedangkan kalau Zep Friends hanya berinvestasi di satu perusahaan saja, maka ini hanya merupakan satu harga saham. Tetapi secara umum, kalau IHSG sedang naik, harusnya sih kalau saham dari perusahaan yang Zep Friends beli itu ternyata juga baik kinerjanya, maka harusnya dia juga ikut naik. Yang kedua, pahami bahwa saham memiliki tingkat risiko yang relatif lebih tinggi dibandingkan aset-aset investasi yang lainnya. Zep Friends, pada saat kita berbicara tentang aset investasi, maka kita juga harus berbicara mengenai potensi return dan potensi resiko. Potensi return atau potensi keuntungan adalah potensi yang kita harapkan berapa sih imbal hasil dari aset investasi yang kita beli. Sedangkan untuk mendapatkan imbal hasil tersebut, maka kita sebagai investor harus memahami adanya potensi resiko yang terkandung di dalamnya. Nah, terkait tentang saham, faktor resiko yang terkandung di dalamnya adalah pertama, adanya resiko fluktuasi dalam jangka pendek. Jadi maksudnya kalau dalam jangka pendek harga saham itu bisa sangat-sangat bervariasi naik turun. Jadi misalnya di pagi hari harga sahamnya katakanlah 100, di siang hari katakanlah 105, kemudian tiba-tiba di sore hari malah turun lagi ke 103. Jadi itu merupakan dinamika yang sangat wajar terjadi untuk harga saham. Tetapi Zep Friends tidak usah khawatir. Saham di Indonesia itu diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan sebagai otoritas Bursa Efek Indonesia memiliki apa ya istilahnya kayak semacam skema panduan untuk dia sudah punya tata aturan kalau misalnya terjadi pergerakan yang sepertinya anomali, maka bisa saja dilakukan trading halt atau suspended untuk diperdagangkan. Kenapa? Supaya menjaga juga supaya pasar modal kita juga tetap baik, tidak terlalu banyak spekulan yang tidak bertanggung jawab, karena kita ingin pasar modal kita dikuasai oleh masyarakat kita sendiri, warga negara sendiri, di mana kita lah yang merupakan warga negara yang berdaya dalam pasar modal kita. Nah, Zep Friends, resiko saham itu memang relatif lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi kalau ditanya mana sih yang paling tinggi antara tabungan, deposito sampai dengan saham, urutannya seperti ini. Yang paling rendah resikonya itu adalah tabungan, di atasnya itu deposito, di atasnya lagi reksadana pasar uang, kemudian bergerak lagi SBN retail dan mungkin obligasi, lalu emas, kemudian ada reksadana campuran, reksadana saham, dan mungkin paling atas adalah saham. Jadi supaya Zep Friends mengenali bahwa setiap instrumen investasi ini memiliki karakter, potensi imbal hasil, dan potensi risiko yang berbeda-beda. Tetapi tidak usah khawatir, kalau kita berinvestasi di saham, artinya kita harus punya tujuan jangka panjang, karena secara jangka panjang saham adalah instrumen investasi yang berpotensi memberikan imbal hasil tertinggi bagi kita semua.
Sebelum berinvestasi saham, milikilah dana darurat. Maksudnya gini, Zep Friends, kalau kita berani untuk berinvestasi langsung di saham, maka kita juga harus didukung dengan adanya dana darurat. Karena yang saya perhatikan untuk investor-investor pemula itu kecenderungannya ingin mendapatkan keuntungan secara cepat, terutama kalau ternyata saham lagi berfluktuasi sehingga berpotensi mendapatkan cuan atau keuntungan dalam jangka pendek. Bahayanya pada saat merasa bahwa wah cuan nih, wah naik nih sekian persen dalam hanya sekian bulan, kemudian tergoda untuk mengalihkan semua dana-dana yang dimilikinya untuk dibelikan saham. Nah ini yang bahaya, Zep Friends. Kita harus tetap berpegang pada kaidah untuk memiliki dana darurat sebelum berinvestasi. Tetapi Zep Friends tenang saja, untuk mereka yang masih lajang, tidak punya tanggungan dan mungkin tidak punya cicilan, cukup miliki dana darurat hingga 3 kali pengeluaran rutin bulanan atau 3 kali post livingnya. Sedangkan untuk mereka yang mungkin punya tanggungan, punya cicilan dan lain-lain, itu upayakan banget juga memiliki dana darurat hingga 12 kali post livingnya. Lalu setelahnya silahkan deh berinvestasi dalam bentuk saham. Yang keempat, tips untuk investor pemula adalah upayakan menggunakan dana yang idle. Jadi gini Zep Friends, ada mekanisme di pasar modal untuk boleh menggunakan uang yang sifatnya pinjaman untuk diinvestasikan. Jadi ada beberapa sekuritas juga yang menawarkan fasilitas untuk melakukan margin trading. Tapi masalahnya untuk kita yang masih awam itu sangat bahaya kalau kita menggunakan margin lending itu untuk trading. Jadi nanti takutnya nih kalau ternyata harga sahamnya turun sedangkan kita harus mengembalikan pinjaman tersebut atau kita harus membayarkan bunga, yang ada kita malah jadi buntung karena kita tidak mendapatkan keuntungan tetapi kita malah harus membayarkan bunga. Itu sebabnya untuk investor pemula saya sangat sarankan sekali Zep Friends untuk hanya menggunakan dana yang idle untuk diinvestasikan dalam bentuk saham. Nah dana idle ini sebenarnya tidak perlu banyak-banyak karena sebetulnya investasi saham itu kan dimulai dengan 1 lot dan 1 lot itu adalah 100 lembar saham. Ya tinggal dipilih saja saham yang secara rupiah nominalnya itu cocok dengan berapa dana yang kita miliki. Banyak kok pilihannya dan saham-saham itu juga banyak yang secara fundamental baik Zep Friends. Tips yang kelima, pilihlah saham yang berfundamental bagus. Nah Zep Friends, banyak orang yang bingung nih pada saat bicara fundamental yang bagus tuh kayak apa sih? Banyak banget yang tidak paham. Ya pastinya lah, kita kan semua masih awam untuk investasi saham. Tetapi secara umum seperti ini. Kita bisa lihat saham-saham perusahaan yang kita kenal. Itu salah satu contohnya. Sekarang, apakah menurut Zep Friends selama 10-20 tahun ke depan perusahaan tersebut masih akan ada atau tidak? Kalaupun ada, Zep Friends masih akan menggunakan nggak jasanya, apakah barangnya ataupun juga produknya maupun jasanya? Kalaupun secara tidak langsung, apakah kira-kira perusahaan tersebut masih akan memberikan jasa kepada bisnis yang mungkin bisnisnya tersebut yang Zep Friends gunakan? Contoh, katakanlah perusahaan konstruksi, kan nggak mungkin dong perusahaan konstruksi itu langsung misalnya membuat rumahnya Zep Friends gitu. Tapi barangkali perusahaan konstruksi tersebut membangun jembatan yang mana jembatannya itu berfungsi untuk rakyat banyak, salah satunya Zep Friends mendapatkan manfaat dan dari situ kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Nah, kalau kita percaya bahwa perusahaan tersebut masih akan melakukan semua hal tersebut 10 hingga 20 tahun mendatang, maka itu salah satu parameter bahwa kita percaya saham ini berfundamental baik. Selain daripada itu, juga akan ada parameter-parameter lain dari sisi keuangan seperti bagaimana hubungannya dengan PE ratio-nya, kemudian ROI-nya, kemudian ROA-nya. Nah, itu semua bisa dipelajari Zep Friends. Mungkin kita bisa ya bikin satu episode khusus mengenai bagaimana memahami fundamental saham yang baik. Kalau Zep Friends memang tertarik, jangan lupa untuk share juga di kolom komentar. Tips yang terakhir, lakukan diversifikasi. Jadi sebisa mungkin Zep Friends saat kita mau menjadi investor saham, upayakan modal kita cukup untuk membeli 3 saham dari emiten yang berbeda-beda. Jadi katakanlah Zep Friends memilih untuk sebagian diinvestasikan untuk saham konstruksi, lalu sebagian diinvestasikan untuk saham konsumsi, lalu sebagian lagi mungkin diinvestasikan untuk saham telekomunikasi. Jadi upayakan
disarankan banget pada saat kita membeli saham, jangan hanya membeli saham dari satu emiten. Kenapa? Tujuannya supaya bila mana pasar modal kita sedang terhantam krisis, maka harapannya tidak semua industri itu terhantam dengan istilahnya skala yang sama. Tetapi di situ ada keterikatan dalam hal kalau yang industri ini naik, mungkin yang ini turun. Sama halnya yang terjadi pada masa-masa pandemi krisis waktu terjadi COVID-19 di Indonesia. Tidak semua lini bisnis itu sebetulnya terdampak secara negatif. Bayangkan pada saat semua orang diminta untuk working from home, maka ada loh industri-industri yang akan meningkat. Contohnya seperti industri telekomunikasi, kemudian konsumer yang biasanya menjual barang-barang untuk household, kemudian kesehatan, itu termasuk yang mendapatkan istilahnya keuntungan, penjualannya meningkat, bisnisnya juga naik di masa pandemi COVID-19. Nah, pastinya ada juga bisnis yang ke-hit secara drastis. Contoh misalnya saham penerbangan, ya pastinya hit lah. Karena kan orang dipaksa untuk stay at home, jadi tidak bisa pergi keluar. Nah, itu adalah salah satu bentuk kalau yang di sini lagi bagus, biasanya yang di sana bisa naik. Jadi kenapa itulah pentingnya kita melakukan diversifikasi pada saat menjadi investor saham. Nah, Zep Friends, itulah 6 tips memulai investasi saham untuk pemula seperti kita dan juga Park Serowi. Nah, kira-kira nih Zep Friends, kalau aku tanya, uang yang Zep Friends miliki saat ini sudah digunakan untuk apa aja? Coba, apakah salah satunya sudah digunakan untuk investasi jangka panjang seperti Park Serowi? Nah, Zep Friends, kalau Zep Friends suka dengan episode seperti ini, jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar. Dan misalnya Zep Friends pingin kita bahas tentang apa lagi nih apabila kita berbicara tentang investasi saham. Nah, Zep Friends, ada satu hal lagi nih yang ingin saya share dari Itaewon Class. Jadi, Itaewon Class juga mengajarkan banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga bagi kita yang mungkin tertarik juga untuk berinvestasi langsung dalam bentuk bisnis. Nah, kalau memang tertarik juga untuk kita bahas, Zep Friends, kasih tahu ya sama Min supaya kita nanti bikin episode lagi tentang bagaimana memulai bisnis ala Park Serowi. Seru juga ya. Nah, Zep Friends, terima kasih banyak sudah menonton episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua Zep Friends yang kepingin memulai investasi saham. Dan ingat, memulai investasi saham juga bisa secara online, bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Jadi siapapun selama punya koneksi internet dan punya uang pastinya, kalian bisa memulai sebagai investor saham yang pemula. Nah, Zep Friends, terima kasih banyak dan kita ketemu lagi di episode Zep Finance TV yang lainnya. Dadah!